Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Teknik Singapmak, melanjutkan part yang kemarin kupas tuntas TV Polytron. Di sini Teknik Singapmak akan berbagi cara mengganti atau mereplace ya, ganti power supply Polytron sing wis dobol, sing jala-jala dandan baik, selama chipset TCUM ataupun IC prosesornya tidak over arus ya, masih normal, itu bisa diganti dengan power supply eksternal ya teman-teman. Dengan catatan teman-teman harus paham dulu tentang blok standby dan blok FA untuk TV Polytron ya teman-teman. Untuk 5 volt standby sudah Teknik Singapmak bagikan di part 1 ya. Fungsi dari 5 volt standby sudah dibagikan, sudah diterangkan di part 1 ya teman-teman. Melanjutkan part yang ke-1, karena Teknik Singapmak akan memberikan tips cara mengganti power supply Polytron dengan adaptor ya teman-teman. Ataupun jika teman-teman dulur-dulur kepingin ganti dari AC ke DC ya dulur-dulur. Untuk itu dulur-dulur teman-teman harus paham dulu ya untuk standby. Secara alur saya bahas kembali, di mana TV Polytron itu membutuhkan arus 5 volt standby ya teman-teman. Jika teman-teman menggunakan input 12 volt, maka teman-teman harus menambahkan DC-DC converter ya teman-teman. Kenapa DC-DC converter? Karena arus 5 volt standby ini, voltase 5 volt standby ini mengkonsumsi arus yang lumayan besar ya teman-teman, antara 1 sampai 3 ampere. Detailnya bisa dilihat di part 1 ya teman-teman. Bagi yang belum lihat part 1, silakan lihat part 1-nya dulu. Oke teman-teman, langsung dari adaptor 12 volt masuk ke DC-DC converter ya teman-teman. DC-DC converter itu bentuknya seperti ini teman-teman, yang banyak dijual di online. Ini seperti ini. Ini voltase, indikator voltase. Ini untuk judgement ya. Ini potensio untuk ngatur keluar besar kecilnya tegangan yang keluar. Ini kisaran di 30.000 kalau yang seperti ini. Kalau yang seperti ini itu kisaran di 15.000 ya teman-teman. Jika teman-teman sulit mendapatkan ini, teman-teman bisa menggunakan charger mobil ya teman-teman. Charger HP yang di mobil itu teman-teman beli charger HP yang di mobil, terus dibuka, dilepas casingnya, terus bisa digunakan untuk sebagai DC-DC converter ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah teman-teman mendapatkan DC-DC converter, di sini kita akan membuat 5 volt FA ya teman-teman. 5 volt FA ini kita buat dengan transistor MOSFET ya. Karena 5 volt FA ini sifatnya adalah switching, di mana power on maka arus FA itu baru akan keluar. Intinya saklar lah. Cuma saklar ini adalah saklar elektronik teman-teman. Untuk MOSFET ini sendiri itu harus menggunakan tipe P ya teman-teman, P channel. Ini blok diagramnya seperti ini teman-teman. Ini dari PS on, power on atau standby, masuk ke resistor 10 kilo, masuk ke basis, terus kolektor masuk ke gate ya, gate dari MOSFET. Ini kisaran di 3 sampai 5 volt untuk PS on nya. Ini nanti akan keluar ya teman-teman arus 5 volt FA nya. Begitu ada arus 3 sampai 5 volt di PS on nya dari mainboard, ini akan keluar ya teman-teman. Ini blok diagramnya seperti ini teman-teman. Nah, dari dasar-dasar 5 volt converter ini, 5 volt itu langsung dihubungkan ke standby ya teman-teman, outputnya. Yang satu masuk ke source dari MOSFET ya teman-teman. Seperti ini ya. Udah jelas ya teman-teman. Ini harus pakai 5 ampere. Kenapa ini pakai 5 volt converter bukan regulator jenis 78XX? Karena nanti akan overheating ya teman-teman. Karena ini tarikan arusnya di 1 sampai 3 ampere ya teman-teman. Sedangkan ini adalah 12 volt untuk auxiliary, bisa untuk channel, di channel lah apa namanya, Ticon, power Ticon, juga untuk power audio ataupun backlight ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman.
Oke teman-teman, langsung teman-teman. Operator kameranya, aduh. Di shooting nah. Nah, ini teman-teman. Ini sudah, untuk mempersingkat waktu, saya sudah buat ya. Sudah buat. Ini adalah MOSFET-nya, MOSFET fat channel. Yang ini adalah driver transistor. Untuk transistor bisa pakai 2N551 ya, ataupun C945 ya teman-teman. Setelah teman-teman bikin rangkaian ini, teman-teman tinggal menghubungkan ke masing-masing dari pin dan fungsi input voltase ya teman-teman. Bisa dilihat di keterangan di bawahnya ya. Untuk 5 volt stand B masuk ke 5 volt stand B, untuk 5 volt FA masuk ke 5 volt FA, untuk PS on masukkan ke PS on di mainboard, untuk 12 volt in masukkan ke 12 volt in ya. 12 volt in ini langsung sama dengan 5 volt stand B ya teman-teman, jadi ini nggak melewati sistem switching, langsung masuk ke mainboard. Oke teman-teman, ini diulangi lagi biar jelas, karena yang penting yang ini diperhatikan ya teman-teman. Ini berlaku untuk semua TV ya teman-teman, nggak harus Polytron. Semua sistem TV stand B itu seperti ini. Cuma ada kalanya untuk FA ini itu menggunakan power supply secondary ya teman-teman. Kayak TV Sony untuk LCD itu menggunakan 2 buah power supply, satu untuk stand B, satu untuk FA ya. Cuma kita nggak bahas di itu, kita bahas di fokus di ini ya teman-teman. Nah, ini adalah rangkaian yang sudah jadi. Ini konverter, ini sebenarnya cukup satu ya teman-teman, karena ini menggunakan 5 volt ya, 5 volt stand B 1, sisanya FA 5 volt FA 1 ya teman-teman, sisanya stand B semua. Banyaknya ini tergantung jumlah yang dibutuhkan masing-masing mainboard ya teman-teman. Ini saya menggunakan mainboard lah, adaptor 12 volt ya teman-teman. 12 volt 1,2 ampere, punya bekas CCTV lah intinya. Oke teman-teman, kita coba. Ini sudah saya setting di 5 volt. Kita coba ini bisa nyala apa enggak. Nah, ini ya teman-teman, kita coba di power. Nah, blinking, voting, ini sudah nyala ya teman-teman. Untuk membuktikan nyala dan tidaknya, kita coba pasang panel ya teman-teman. Kita matiin dulu, kita coba pasang panel ya teman-teman. Ini ya teman-teman. Sebelum saya pasang panel, ini saya perlu perhatikan dulu teman-teman. Ini mainboard dengan sama Polytron, cuma berbeda tipe. Ini Polytron sama, ini PLD sekian XX, ini PLD sekian XX. Yang perlu perhatikan teman-teman adalah indikator stand B ini ya teman-teman. Perhatikan indikator stand B ini ya teman-teman. Jika TV Polytron dinyalakan ini langsung nyala stand B, berarti tidak ada checking sistem voltase ya teman-teman. Jadi ini hanya istilahnya MCU itu hanya membutuhkan arus stand B ya, dia nggak ngecek voltase lainnya sebagai prosesor. Jadi ini langsung stand B ya teman-teman. Nanti tak kasih tahu bedanya ya antara yang ini dengan yang itu ya. Ini lihat ya, langsung stand B, nggak kedap-kedip. Oke teman-teman, kita coba pasang panel. Perhatikan ya teman-teman, ini begitu kita jepit nggak kedap-kedip ya. Nah, ini langsung nyala ya stand B nya ya. Ini perhatikan teman-teman, nanti ada bedanya masalahnya dengan yang kedip dengan yang tidak. Oke, kita coba pasang panel. Karena TV Polytron itu universal lah, menurut teknis apa itu universal. Ini saya coba pakai panel laptop ya teman-teman. Panel laptop 14 in, punya Dell 14 in ya, LVDS 6 channel single bit ya teman-teman.
Oke teman-teman, kita coba. Karena ini menggunakan voltase Ticon di 3,3. Ini saya buat regulator ya, DC converter di 3,3 untuk Ticon panelnya. Karena nanti kalau dihubungkan ke mainboard LCD-nya ke mobil ya teman-teman. Ini kita pakai single channel 6 bit ya teman-teman. Coba kita bisa nyala apa enggak jika menggunakan panel LCD. Ini saya gunakan LCD laptop ya teman-teman, 14 in. Kita coba dulu bisa apa enggak. Ya, nyala ya teman-teman. Kebalik ya, Di? Yes. Kebalik ya. Oke teman-teman, kita coba balik lagi. Nah, ini teman-teman. Ini gambarnya agak ngelis ya teman-teman, karena ini belum kita adjustment, karena ini single bit ya. 6 channel single bit ya teman-teman. Sedangkan untuk Polytron ini sendiri pakai 8 bit ya. 8 bit ini benar. pakai 8 bit single channel. Kalau LCD ini 6 bit single channel ya teman-teman. Kita adjustment dulu. Untuk adjustment masuk ke menu ya teman-teman. Jangan lupa Polytron, masuk ke menu nanti ya, menunya sing di sini menu. Nah, masuk ke picture mode, kontras, tekan 1014. Nah, di sini ada setting ya teman-teman. Setting. Ini adalah tipe tuner tipe R842, DDR tipe 64 MB. Panelnya ini ya teman-teman. Ini LCD aslinya ya, pakai AWO 32 inci ya. HD. Nanti kita adjustment di setting di panel ya. Debug panel setting ya. Bawa lagi sibuk Pak. Oke teman-teman, melanjutkan kembali. Ini kita coba di panel settingnya ya. Di panel setting ini kasih pakai 3 TI mode 8 bit ya teman-teman. Sedangkan LCD-nya kenapa ini ngelis? Karena ini softwarenya bawaannya di 8 bit, kita pakai LCD di 6 bit ya teman-teman. Kita coba ganti di 6 bit, bisa apa enggak? TI mode 6 bit. Nah, oke. Sudah jernih ya teman-teman. Kita tekan menu, sudah kelihatan. Oke. Nah, terus nih selama teman-teman perhatikan, berbeda dengan TV tabung ya teman-teman. Untuk TV LED ini dia nggak ngelihat besarnya LCD ya teman-teman, tapi lihat di mappingan LVDS, di mana apa itu single channel 6 bit, single channel 8 bit, ataupun single channel 10 bit, ataupun dual channel 8 ataupun 10 bit ya teman-teman. Jadi nggak berbeda dengan TV tabung, di mana ada playback, besar kecilnya tabung itu berpengaruh dengan playback. Kalau TV LED itu enggak ya teman-teman, dia mau dikasih kecil jadi, dikasih 42 in juga jadi, bahkan untuk yang 7 in juga bisa ya teman-teman. Tergantung settingan ini ya teman-teman ya. Ini gambar sudah jelas ya. Karena ini panelnya kebalik ya teman-teman. Nah, ini harusnya seperti ini panel ya, posisi berdiri, tapi nggak masalah lah. Karena ini hanya sebatas eksperimen. Ini tuner tipe ya. Oke teman-teman. Nah, sudah jelas ya teman-teman, Polytron ya.
Jadi jika ada teknisi, jika teman-teman ingin mengganti TV Toshiba, TV apa dengan mainboard Polytron, itu bisa seperti ini ya teman-teman. Adjustment settingnya yang dipergunakan, cuma teman-teman harus paham di LVDS-nya. Ini sudah terbukti ya teman-teman, hanya menggunakan 12 volt, ini sudah bisa nyala ya teman-teman. Oke teman-teman, melanjutkan yang tadi, nanti masalah LVDS nanti saya akan terangkan di lain kesempatan. Ini untuk tipe PD yang seperti ini. Nanti lanjut ke yang standby ya teman-teman, yang ini ya. Ini untuk bisa nggak diaplikasikan ke TV ini ya teman-teman. Langsung saja ya teman-teman, kita pindah ke TV yang seperti ini, untuk Polytron yang mainboardnya seperti ini. Oh ya teman-teman, sebelum ini yang perlu teman-teman pahami, yang perlu banget dipahami, di TV LED itu tidak ada ukuran ya teman-teman. Ukuran berapa ininya itu sebenarnya nggak ada untuk ininya, untuk mainboardnya. Jadi mainboard TV LED itu bisa diaplikasikan untuk semua jenis ukuran ya. Semua jenis ukuran, kebanyakan itu bisa diaplikasikan untuk semua jenis ukuran dari 7 in sampai ke 42 in ya teman-teman. Hanya tinggal disetting di panel ya teman-teman. Untuk Polytron sendiri sudah ada menu adjustment panel setting. Untuk tipe-tipe yang tidak ada menu adjustment panel settingnya, teman-teman bisa rubah di konfigurasi software ya, ataupun di flashing ulang ya sebagai firmware. Sebagai acuan untuk browsing file, teman-teman hanya membutuhkan jenis tuner, jenis IC tuner yang digunakan dan chipset yang digunakan ya teman-teman. Chipset MCU, dan ini pakai MTK atau pakai apa pakai TCUM dengan IC tunernya ya. Ini bisa dibuka terus dilihat nomor serinya, itu yang dijadikan acuan untuk mencari firmware ya. Oke teman-teman, langsung kita ke ini. Sudah jadi ya teman-teman. Nah, kita coba yang ini. Limang volt standby. Volt standby power. Ini ground. Ground 12 volt in. Ini 5 volt FA. Pokoknya apa sedikit. Lihat ya teman-teman, perbedaan antara mainboard ini dengan mainboard yang tadi ya teman-teman. Pada bagian standby-nya ya, lampu standby ya. Kalau ini tadi langsung nyala standby biru. Kalau ini teman-teman lihat ya, dia akan blinking sebentar. Nah, pada saat TV ini blinking teman-teman,
MCU itu akan menghidupkan sistem FA dan standby pada power supply ya teman-teman. Jika tidak ada kegagalan di sistem FA dan standby, di mana pada saat ini adaptornya dicolokin ataupun power supply-nya keluar masuk ke PLN, MCU ini akan ngecek voltase FA 5 volt dan FA 12 volt ya. Jika itu terpenuhi sudah ada, maka ini akan langsung standby ya. Ini karena saya tidak pakai panel ini langsung standby ya teman-teman. Ready untuk dihidupkan lah, intinya kayak gitu. Jadi perbedaannya cuma kalau yang tipe ini akan mengecek power supply dulu, kalau yang tadi itu enggak ya, dia hanya membutuhkan arus 5 volt standby. Setelah itu dia akan bisa dihidupkan ya, di remote, di PS on bisa. Kalau ini enggak ya, dia begitu ditransitifkan ke listrik, dia akan ngecek voltase dulu ya, bener apa enggaknya, voltase sudah sesuai apa belum. Ini kita coba hidupkan, bisa apa enggak. Nah, ini sudah hidup ya teman-teman ya. Kita coba pasang panel, pasang LCD. Kita matiin dulu, standby kan. Kita coba pasang panel dulu. Nah, nyala sebentar terus mati karena ini checking voltase dulu ya. Kita coba nyalakan. Nah, lihat di panel. Nah, sudah oke ya teman-teman. Ini kebalik ya teman-teman. Harusnya begini apa ya? Nah, ya TV ini bro, TV ini sudah sukses ya teman-teman. Jadi gimana ya, aplikasi power supply ini FA dan standby itu bisa diaplikasikan ke semua brand ya teman-teman. Dengan catatan teman-teman harus cari dulu standby-nya di mana, pin standby-nya di mana, pin FA-nya di mana, terus voltase standby-nya berapa volt, voltase FA-nya berapa volt. Itu nanti teman-teman tinggal sesuaikan di bagian ininya ya, di adaptornya. Nanti setelah itu bisa digunakan ataupun bisa dipakai adaptor eksternal minimal di 5 ampere ya teman-teman. Untuk Sony saya pakai 5 ampere, nggak ada kendala. Dan pada awet-awet daripada danan power supply-nya dela-dela bosok baik, kesel kok si PC bener jeblok. Oke teman-teman, udah jelas ya, seperti ini. Jadi intinya saya tekankan lagi, perlunya teman-teman memahami blok ini ya teman-teman, antara FA dan standby ya teman-teman. Setelah itu jika teman-teman ingin menggunakan mainboard bekas, mainboard yang masih berfungsi tapi LCD-nya pecah, bisa tukar-tukar panel, itu harus tahu LVDS ya teman-teman, harus menguasai LVDS ya. Untuk TV itu rata-rata bisa di 6 bit, 8 bit sampai 10 bit ya, bisa single channel, dual channel dan lain sebagainya. Ini saya menggunakan LCD laptop merek Dell ya. Jadi kok nggak ada durung dadi disugi gambar gisi ya, jal antenanya nang ndi ya bisa. Kita coba diantenakan ya teman-teman. Untuk masuk setting sudah saya terangkan tadi, masuk ke kontras, masuk ke menu, arahkan ke kontras, di remote tekan 1014 ya teman-teman. Kita ulangi ya teman-teman, masuk ke menu ya, ini kan mesin fixer,
pilih kontras, diarahkan ke kontras, tekan di remote 1014. Nah, itu sudah keluar factory setting, menu factory ya. Kita pilih special setting. Di sini ada panel setting. Nah, ini namanya Kobi 1366. Ini resolusi LCD laptopnya kebetulan sama 1366x768, cuma ini di 6 bit. Untuk 32 rata-rata panel yang non laptop itu di 8 bit ya. Tinggal teman-teman tinggal masuk ke bawah, ini digeser ke 8 bit. Tekan exit, sudah selesai. Tinggal dimatikan ya teman-teman. Oke teman-teman, sukses selalu. Teknisi Ngapang ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman, Kia power supply wajib teman-teman. Teknisi TV sing aku teknisi TV ki kudu duwe ya teman-teman, power supply ya. Seperti ini ya. Nek ora duwe apa ora bisa gawe ya udah teknisi TV jenengane iku teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti ini ya. Ini sangat berguna sekali untuk perbaikan TV segala merek ya teman-teman, khususnya TV LED teman-teman. Oke, see you next time teman-teman. Sukses selalu.